Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama Anikworks. Di video kali ini saya ingin memberikan panduan bagaimana caranya untuk menyewa domain dan hosting di Hostinger. Nah, video ini cocok banget untuk teman-teman semua yang udah bingung mau sewa domain hosting di mana, sudah nyoba nyari referensi dari A, B, C tapi belum ada yang cocok. Nah, di sini saya mau sarankan ke teman-teman semua kenapa saya harus memilih dan sering menggunakan dari Hostinger. Salah satu yang saya suka teman-teman, fiturnya sudah cukup lengkap banget dan juga pasti sangat membantu kita sebagai website developer. Nah, kemudian selain itu saya juga suka sama speednya yang ngebut teman-teman. Mau dari paket yang basic, premium, bisnis itu speednya bagus semua. Biasanya di beberapa tempat lain ketika saya nyewa itu, ketika paketnya itu bukan paket-paket yang price-nya tinggi gitu ya, itu biasanya loadingnya itu kayak masih agak berat gitu websitenya. Tapi di Hostinger saya menemukan kenyamanan yang menurut saya kebanyakan website saya pasang di Hostinger juga. Jadi untuk teman-teman semua yang masih bingung dan pengen nyobain hosting dari Hostinger, simak video ini sampai selesai. Saya kasih panduannya gimana cara sewa domain hosting dari awal sampai selesai dan nanti hostingnya itu bisa digunakan untuk pembuatan website teman-teman. Yuk simak videonya sampai akhir. Oke, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silahkan bantu support dulu untuk YouTube channel Anikworks, karena saya akan sering berbagi informasi dan juga edukasi seputar dunia digital marketing dan juga bisnis. Nah, untuk teman-teman semua yang lagi ngerintis usaha, bangun usaha, ngembangin bisnis gitu ya, bisa ikuti channel ini dan nanti bisa sering-sering diskusi bareng sama saya untuk memantau seberapa bagus perkembangan bisnisnya, atau bisa konsultasi gratis juga, atau sekedar diskusi juga boleh. Jadi silakan di subscribe dulu ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut. Sebelum kita itu menyewa domain hosting di Hostinger, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan dulu nih. Jadi nggak bisa langsung order-order aja. Ini pengalaman saya biar lebih rapi dan juga terstruktur gitu ya. Ini video terupdate nih yang saya bagikan ke teman-teman semua. Apa aja yang harus disiapin? Yang pertama itu kita siapin dulu untuk ketersediaan domainnya. Ini banyak nih yang biasanya asal order terus salah domain, domainnya ternyata nggak tersedia, jadi harus nyari nama-nama lain diakal-akalin gitu ya. Itu jangan sampai. Jadi yang pertama silakan cek dulu ketersediaan domainnya. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal masuk aja ke Hostinger ya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini atau di kolom komentar, di situ sudah saya pin. Jadi teman-teman tinggal klik aja, klik. Nah, nanti akan masuk ke website Hostinger seperti ini. Silakan ya, diklik dulu, nanti kita bisa praktek langsung. Untuk melihat domain teman-teman ya, jadi kalau misalkan nih pengen nyari domain tersedia atau enggak, teman-teman bisa pilih di bagian layanan di sini. Kemudian pilih di bagian cari nama domain murah. Klik aja di sini. Nah, di sini baru kita cari nama domainnya ya. Sini saya akan cari nama domain namanya tamateknik.com. Saya harapannya sih .com-nya kosong ya. Kita cari dulu domainnya. Nah, ini teman-teman ada banyak pilihan ya di sini ya. Di sini ada tamateknik.id, itu bisa didaftarkan. Kemudian tamateknik.com di sini juga ternyata tersedia ya. Jadi silakan teman-teman cari dulu nih. Kalau misalkan nggak tersedia, silakan cari yang lain nama domainnya. Jadi pastikan cari dulu namanya. Karena nama saya itu sudah tersedia di sini, saya pengen namanya tamateknik.com. Jadi berarti secara domain aman. Oke ya. Kemudian yang kedua itu siapkan akun untuk pendaftarannya. Nah, teman-teman bisa siapkan akun Gmail, terus nomor HP dan juga alamat lengkap, karena nanti untuk registrasi kita di Hostingernya. Setelah itu teman-teman bisa mulai pilih paketnya nih. Di Hostinger itu ada 4 pilihan paket ya hosting yang bisa teman-teman pilih. Jadi di sini ada paket single, ada premium, ada bisnis, ada cloud startup. Di sini teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan budget dan kebutuhan teman-teman. Spesifikasinya juga sudah di list semua di sini. Misalkan yang single ini cocok untuk entrepreneur, terus premium untuk kebutuhan, segala kebutuhan buat website, yang bisnis lebih banyak tools dan resource, terus yang cloud startup bisa juga untuk kebutuhan bisnis yang rumit atau kapasitas yang lebih gede. Intinya semakin kesini semakin gede gitu teman-teman ya. Nah, silakan disesuaikan nih teman-teman. Kalau misalkan untuk website personal gitu ya, bisa coba pakai single atau premium dulu. Tapi kalau misalkan buat bisnis bisa pakai yang premium atau bisnis
yang ini. Kalau misalkan kapasitasnya butuh gede gitu ya, bisa pakai cloud startup, atau nanti teman-teman bisa pakai layanan yang lain, bukan hosting lagi tapi bisa pakai VPS misalkan gitu ya. Di sini saya pengen pakai yang paket premium teman-teman, karena saya pengen membuat website company profile atau landing page gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat nih keterangannya, per bulannya 24.900, ada bonus juga nih, keren ya, 3 bulan gratis. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman, kapasitasnya bisa buat hingga 25 website, SSD ya, 2 GB SSD, terus emailnya juga gratis. Kemudian nah di sini yang menarik, kita dapat domain gratis selama 1 tahun. Di sini ada keterangannya nih, beli paket cloud hosting 12 bulan atau lebih dan nikmati domain gratis. Jadi kalau misalkan saya sewanya itu langsung 1 tahun, ternyata di sini dapat gratis domain, ekstensinya itu ada .com, .org dan lainnya. Karena saya pakai .com berarti seharusnya saya gratis ya domainnya ini. Nah, kalau misalnya udah ketemu paketnya, silakan teman-teman pilih paket aja di sini. Kalau udah, nanti akan ada pilihan seperti ini. Kita disuruh untuk milih durasinya teman-teman. Bisa paling panjang itu 48 bulan ya, atau 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, di sini saya pengen yang 12 bulan aja dulu atau 1 tahun. Kemudian di sini akan tampil harganya nih. Harganya 478.800. Sebenarnya itu harga aslinya 1.300.000 ini ya. Kemudian domainnya gratis dan hasil akhirnya totalnya itu segini. Kemudian kalau udah, teman-teman bisa klik lanjutkan aja. Nah, di sini kita butuh untuk data registrasinya. Kalau pengen cepat, teman-teman bisa pakai Google aja daftarnya, atau kalau pengen manual, teman-teman bisa regis manual ya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan Google nih untuk loginnya, tinggal klik aja. Kemudian pilih Gmail teman-teman dan nanti otomatis akan terregistrasi. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, kalau udah teman-teman, di sini kita butuh melengkapi data yang lebih lengkap. Silahkan bisa dilengkapi ya, nomor telepon, alamat, sama kode posnya. Saya isi dulu. Oke, kalau udah selesai, tinggal klik lanjutkan aja. Di sini pastikan keisi semua ya. Kemudian setelah alamatnya itu sudah kita isi, kita tinggal pilih metode pembayarannya. Di sini ada banyak banget metode pembayarannya. Bisa pakai PayPal, kartu kredit, BCA, Kris, BNI, PayLater dan seterusnya. Silahkan teman-teman sesuaikan ya. Di sini saya akan coba pakai Kris biar cepet ya. Silahkan klik buat tagihan pembayaran dan kita tunggu prosesnya. Kalau misalnya udah selesai teman-teman, di sini saya akan coba payment dulu ya untuk pembayarannya. Bentar. Totalnya 534.468 rupiah ya. Bentar, saya coba ini dulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai melakukan payment, dan kalau misalkan sudah selesai, nanti otomatis halamannya itu akan berubah, terkonfirmasi seperti ini ya. Jadi checkoutnya, teman-teman juga bisa cek di emailnya. Biasanya di emailnya juga ada notifikasi. Silahkan dicek juga ya. Oke, nah ini pembayarannya sudah selesai dan sudah diproses. Otomatis proses pembelian domain hostingnya itu sudah selesai teman-teman. Sampai di sini aja sebenarnya kalau misalkan teman-teman pengen sewa domain dan hosting di Hostinger. Tapi karena di Hostinger itu nggak cuma asal daftar, kita juga harus ada setupan lanjutan atau settingan lanjutan agar domain kita itu bisa berfungsi teman-teman. Caranya gimana? Nanti akan muncul tampilan seperti ini nih teman-teman, nggak usah bingung ya. Silakan ikuti aja video ini sampai habis dan saya kasih tahu caranya. Kita tinggal ikuti aja perintah sederhana dari Hostingernya. Misalkan gini, ini kan ada pertanyaannya, untuk siapa Anda mau website ini? Disesuaikan aja. Misalkan saya pengen buat bisnis saya atau diri sendiri, terus klik selanjutnya. Kemudian di sini ingin buat website baru atau migrasi website Anda ke Hostinger gitu. Saya pengen buat website aja. Di sini klik selanjutnya. Kemudian di bagian ini teman-teman ada dua pilihan nih. Teman-teman mau pakai platform atau CMS WordPress atau website builder dari Hostingernya. Saya nanti mau pakai WordPress, tapi saya pengen setting manual teman-teman ya. Jadi di sini saya nggak pilih dua-duanya. Kalau misalkan teman-teman pengen pilih WordPress, silahkan pilih aja. Di sini saya pengen yang website PHP atau HTML baru aja. Kemudian di sini baru kita masukkan nama domainnya ya. Nama domainnya saya akan taruh di sini dan kita cek ketersediaannya. Namanya Taman Teknik tadi ya. Di sini saya pengen yang .com nih. Kita lihat dulu hasilnya.
Nah, ini tersedia teman-teman untuk tamateknik.com yang ini. Saya pilih yang ini. Kemudian kalau udah ke checklist, kita klik selanjutnya. Sedikit lagi. Di sini kita disuruh milih website kita itu untuk pribadi atau perusahaan. Saya pilih pribadi aja ya. Di sini terus untuk informasi kontaknya kita bisa lengkapi lagi teman-teman. Nah, silakan diisi dulu ya teman-teman untuk datanya dilengkapi lagi. Pastikan kalau misalnya alamatnya susah atau enggak kebaca gitu ya. Di sini teman-teman bisa masukkan angka biar alamatnya itu bisa terverifikasi. Kalau udah selesai, teman-teman tinggal klik selesaikan registrasi dan tunggu prosesnya sampai selesai. Ini sudah selesai setupnya dan kita tunggu sampai finish aja nih. Oke, kalau udah selesai, di sini ada pilih lokasi server atau audiensnya. Teman-teman targetnya di Indonesia atau internasional nih. Kalau misalkan teman-teman bingung, gini aja. Sesuaikan sama target lokasi audiens teman-teman. Kalau misalkan targetnya Indonesia, berarti pilih di Indonesia. Kalau misalkan targetnya di Asia, bisa pilih di Singapura. Atau kalau misalkan targetnya di Eropa, itu bisa pilih negara-negara bagian sana gitu ya. Di sini karena saya targetnya itu di Indonesia, jadi saya pasang servernya di Indonesia. Kalau misalkan teman-teman targetnya Malaysia, bisa pasang di Malaysia juga karena Hostinger ini servernya udah banyak banget ya. Disesuaikan aja teman-teman. Di sini saya pilih Indonesia. Kemudian kita klik selanjutnya lagi dan proses setupnya dimulai. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal verifikasi untuk emailnya aja. Di sini ada tulisan verifikasi email Anda. Saya akan cek emailnya. Ternyata sudah ada email dari Hostinger. Kita tinggal klik konfirmasi email dan seharusnya di sini sudah terverifikasi seperti ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini proses pembelian atau penyewaan domain dan hosting di Hostinger sudah selesai. Jadi sekarang hosting kita sudah aktif dan domain kita sudah bisa digunakan untuk membuat website. Nah, sampai di sini teman-teman silakan bisa disesuaikan aja. Kalau misalkan pengen pakai CMS WordPress, silakan bisa pilih kelola, terus nanti teman-teman tinggal install aja WordPress-nya. Kita di sini pilih website, terus ada instalasi WordPress dan install. Kalau misalkan pengen codingan sendiri atau custom gitu ya, pilih di file manager, kemudian teman-teman upload filenya itu di sini, tinggal di-upload aja gitu ya. Oke teman-teman semua, itu aja informasi terbaru dari saya tentang gimana caranya sewa domain hosting di Hostinger. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan klik di kolom komentar, tulis aja nanti saya akan jawab. Nah, untuk linknya silahkan bisa dicek lagi ya di deskripsi atau di kolom komentar. Saya sudah sertakan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua untuk membuat website yang lebih baik. Semoga websitenya lancar dan sukses sesuai harapan.